وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita masuk di bab yang ke-93. Bab man latoma abdahu. Bab tentang barang siapa yang menampar budaknya, fal ya'taqohu, maka hendaklah dimerdekakannya, min ghairi ijabin, tanpa keharusan. Atau mungkin terjemahan enaknya, bab orang yang kalau menampar budaknya, ya hendaknya dibebaskan. Ini maksudnya himbauan. Ya. Nek budakmu tambah aniaya, kayak Ibnu Mas'ud tadi, mendingan bebas dewe lah. Gitu. Sebagai bentuk penebusan dosa kamu, gitu. Karena kamu udah keterlaluan menganiaya orang. Gitu. Budak itu walaupun budak itu orang, manusia. Hilal ibni Yasaf, dari Hilal bin Yasaf ya. Nah, ini saya nggak ada bahasa Arab ya. Yusuf, yaqulu, Hilal bin Yusuf berkata, kunna nabi'u bazza fidari Suwaid ibni Muqarrina. Kami menjual kain di rumah Suwaid bin Muqarrin. Wa kharajat jariyatan. Kemudian budak wanitanya keluar. Faqalat li rajulin syai'an. Dan berbicara dengan seorang pria. Fala tomaha dzalikar rajul. Kemudian orang itu lalu menamparnya. Jadi budak perempuannya ngobrol sama laki-laki, laki-lakinya malah nampar budak itu. Faqala lahu Suwaid bin Muqarrin. Maka kemudian Suwaid bin Muqarrin, ya, bukan Muqarrin, berkata kepadanya, ala tomta wajhaha, engkau menampar mukanya, gitu kan. Laqad ra'aituni sabi'a sab'atin wa malana illa khatimun falatomaha ba'duna fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyu'tiqaha. Ya, saya pernah melihat atau pernah menjadi salah satu di antara 7 orang, dan hanya ada 1 orang pembantu untuk kami waktu itu. Jadi kami bertujuh, pembantunya cuma 1. Lalu kemudian salah seorang di antara kami ini mukul budaknya. Kemudian hal itu diceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini dikatakan fa'amarohu, kemudian Nabi SAW memerintahkannya ayyu'tiqoha, untuk membebaskan budak tersebut. Artinya kalau kamu sudah berani nampar orang, dalam artian ini budakmu, maka bebaskan gitu loh. Ya, maka perbuatan menampar orang ini adalah perbuatan yang memang sudah melampaui batas. Jadi kalau kemudian kesalahannya nggak perlu sampai ke situ, ya nggak usah gitu. Sedangkan kita dipertontonkan ya di TV di mana-mana, itu perbuatan menampar itu kayak biasa gitu. Maka kita harus kemudian belajar untuk menjauhi muka gitu. Kalau memang perlu melakukan peringatan kepada orang-orang tertentu, jangan ke arah muka. Kita sampai di 177. An Ibni Umar, qala, dari Ibni Umar, beliau berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Nabi SAW bersabda, man latoma abdahu, barang siapa yang menampar hambanya, budaknya, au darabahu, atau memukulinya, jaddan, dengan keras, haddan, lam ya'tihi kafaratuhu itquhu, maka dia tidak bisa mendapatkan kafaratnya kecuali dengan memerdekakannya. Di sini dikatakan au darabahu haddan lam ya'tihi, memukulnya sebagai hukuman hud lam ya'tihi, yang dia nggak pernah perbuat. Fakafaratuhu, maka kafarohnya atau tebusannya atau menebus dosanya adalah itquhu, dengan cara dibebaskan. Ya, jadi kita nuduh orang nih
mencuri. Ternyata dia nggak mencuri, gitu kan. Di kemudian hari udah ketangkap pencurinya yang lain, padahal itu budak udah terlanjur dianiaya, udah terlanjur digebukin, gitu kan. Ya belum mati sih, tapi udah sakit, gitu kan. Maka kafaratuhu itquhu. Maka cara menghapus dosanya, kafarohnya adalah dengan cara dibebaskan budak itu. Nih, kita udah membaca berapa kali kan Nabi SAW menyuruh membebaskan, bebaskan. Jadi sebenarnya asas Islam dalam perbudakan itu bukan memperbudak, tapi membebaskan, gitu. Ya. Karena perbudakan itu sudah ada sebelum Islam datang, sehingga Nabi SAW nggak mungkin tiba-tiba menghapus, pasti orang akan melawan, gitu. Kemudian dari Muawiyah bin Suwaid bin Muqarrin, qala, dia berkata, latamtu maula, aku pernah menampar budak lana milik kami, fafarra fada'ani abi, kemudian dia kabur, lalu bapakku memanggilku, faqala iktasi, maka bapakku berkata, jadi budaknya kabur, tapi kaburnya ke bapaknya. Lalu bapaknya memanggil, ya, si yang berkata ini, kemudian dia mengatakan pada budaknya, iktasi, balas, gitu kan. Kunna waladun Muqarrin, kami dulu anak-anak Muqarrin, sab'atan lana khadimun, kami bertujuh, dan kami ini punya seorang budak, pelayannya satu. Falatomaha ahaduna, dan dari kami bertujuh ini salah seorang di antara kami menampar budak itu. Fadukira dzalika li Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala murhum wal yu'tikuha, perintahkan mereka untuk memerdekakan budak yang ditampar tadi. Faqila li Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini dikatakan laisa lahum khadimun ghairaha. Ini anak tujuh ini asisten cuma satu, nggak ada lagi kalau dibebaskan, nggak punya asisten lain lagi. Qala, maka beliau bersabda, falyastahdimuha fa idastaghnau khallu sabilaha. Hendaklah mereka mempekerjakannya, dan apabila mereka sudah tidak membutuhkannya, maka hendaklah mereka melepaskannya. Jadi status budaknya suruh lepas, kok cek butuh, ya pekerjakan, kasih gaji. Maka begitu kemudian sudah selesai urusannya, anak tujuh ini udah bebas, udah gede baratnya, udah nggak butuh bantuan asisten lagi, ya disuruh resign. Ya, maka inilah akhlak Nabi SAW terkait budak, ya. Jadi budak pun disayangi oleh Nabi SAW, sampai ditampar aja, cuma nampar itu sampai disuruh memerdekakan. Wanibidin azani Allah wa yakum, kita sampai di hadis 179. An Suwaid bin Muqarrin lagi Al-Muzanni, dari Suwaid bin Muqarrin Al-Muzanni, wa ra'a rajulan latama ghulamahu, dan dia melihat seorang laki-laki menampar budaknya. Faqala, kemudian si Suwaid ini berkata kepada laki-laki tersebut, amma alimta anna surata muharramatun, tidakkah engkau tahu bahwa menampar wajah itu haram, gitu kan. Tahukah kamu bahwasanya perbuatan tersebut diharamkan? Ra'aituni wa inni sabiun sab'atan ikhwatin. Aku dulu tujuh orang saudara. Ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, malana illa khatimun. Kami nggak punya budak lain atau asisten lain kecuali satu. Falatomahu ahaduna, kemudian saudara kami salah satunya menamparnya. Fa'amarona Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyu'tikahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk memerdekakan budak tersebut. Ya, jadi Suwaid bin Muqarrin ini mengatakan atau menceritakan pengalamannya terkait nampar budak. Dan ini bagian dari syariat, ya.
Jadi kafaroh nampar budak itu adalah dibebaskan. Kemudian hadis 180 an Zadzani Abi Umar qala, dari Zadan Abi Umar, beliau berkata, kunna inda Ibnu Umar, kami berada di rumah Ibnu Umar, pada gulamin, kemudian pada Abi Gulamin, kemudian Ibnu Umar memanggil budaknya yang kecil yang dia miliki, kana dorobahu fakasyafaha an dohrihi. Budak yang datang itu ternyata telah dicambuk oleh Ibnu Umar. Lalu dia membuka punggungnya dan berkata, jadi budak itu datang buka punggungnya, kemudian Ibnu Umar berkata, ayu jiuka, apakah sakit? Ya, sakit lah. Apakah ini menyakitimu? Gitu. Menyakitkanmu? Kola, budaknya mengatakan tidak ya, padahal sebenarnya sakit. Saya yakin sakit. Manusia itu jangankan dicambuk ya, dicubit aja mesti sakit kok. Gitu. Fa'ataqahu tsumma raja'a 'audan minal ardi faqala ma li fihi minal ajri ma yazinu hadal 'ud. Lalu Ibnu Umar membebaskannya. Lalu Ibnu Umar mengambil sebuah kayu yang tergeletak di tanah dan kemudian berkata, saya tidak memperoleh pahala yang setara dengan dahan kayu ini. Artinya pahalamu dengan memerdekakan kamu nggak akan lebih banyak dari tongkat kayu ini, sidik tok, karena kamu sudah menganiayanya. Fakultu, kemudian aku berkata, ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, lima taqulu hada, kok bisa pahalamu cuma seberat kayu ini tok? Qala, Ibnu Umar mengatakan, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, au qala, atau berkata atau bersabda, man daraba mamlukahu, barang siapa yang memukul budaknya, haddan lam ya'tihi, atas suatu hukuman yang dia juga tidak pernah melakukan perbuatan yang dia tuduhkan itu, aulatoma wajahu, atau menampar mukanya, fakafaratuhu ayyu'tiqahu, maka kafaroh dari budak itu atau kafaroh dari kesalahan itu, kesalahan memukul atau menampar budak itu adalah membebaskannya. Artinya Ibnu Umar berpendapat, ini walaupun tak bebaskan, tapi kan atas dasar kesalahanku, karena aku udah mukul punggungnya. Sehingga kalaupun aku dapat pahala paling ya segini pahalaku, sedikit banget itu, atau malah nggak dapat gitu. Baik, ini akhir pertemuan kita di pagi hari ini, yaitu sampai bab yang ke-93. Insya Allah besok kita lanjutkan di bab yang ke-94.